Selamat siang anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita masih boleh bertemu untuk kembali belajar pendidikan agama Kristen di dalam pertemuan kita yang keempat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya mau ajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan boleh memimpin kita di sepanjang pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah kami, Allah yang hidup, yang sudah memelihara kehidupan kami, yang sudah menopang kami sehingga kami masih tetap boleh hidup pada hari ini, dan dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan kami bisa menjalankan aktivitas kami. Secara khusus kami masih boleh belajar pada siang hari ini, yaitu belajar pendidikan agama Kristen. Kami mohon Tuhan tolong berkati kami, supaya kami bisa mengikuti pelajaran kami ini dengan baik, dan bagaimana kami juga boleh hidup di dalamnya, dan kami juga boleh melakukan akan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, oleh karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dari bab 6 dari buku kita ya. Bab 6 ini yaitu hidup dalam kesetiaan. Itu ada di halaman 69 ya. Coba kita semua buka dulu buku kita halaman 69. Kalau kita lihat di halaman 69 ini ada sebuah lagu ya. Lagu dari NKB nomor 34 ya. Judulnya adalah Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin lebih familiar ya. Yaitu Great is thy faithfulness ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya ingin supaya kita boleh mendengarkan lagu ini yang akan dinyanyikan ya, yang saya sudah siapkan. Dan kalian menyimak kata-katanya dari kata-kata yang tertulis di buku kita di halaman 69 ini ya. Semuanya memperhatikan dan semuanya merenungkan kata-kata tersebut ya. Nah, kita akan mendengarkan lagu itu.
lagu yang sangat indah sekali yang menceritakan tentang kesetiaan Tuhan, ya. Nah, anak-anak, saya mengajak kita untuk melihat di Alkitab, ya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur nomor yang ke-103, ya. Kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-8. Lalu setelah itu kita lihat ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua sambil kita di rumah memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Mazmur 103 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi firman Tuhan yang kita baru baca ini menjelaskan tentang kasih setia daripada Tuhan, ya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat kesetiaan itu sendiri, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu artinya adalah faithfulness, ya. Lagu yang tadi kita baru dengarkan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu judulnya Great is thy faithfulness. Besar kesetiaanmu atau kesetiaan Tuhan, ya. Nah, kata faithfulness itu sendiri itu dari kata dasar yaitu faith. Faith yaitu iman atau percaya, ya. Jadi orang yang setia itu adalah orang yang beriman atau percaya kepada Allah, ya, yaitu orang yang berpegang pada perjanjiannya atau perjanjian Tuhan dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-17 dan 18 Mazmur 103, ya. Jadi orang yang percaya atau orang yang beriman kepada Allah yaitu orang yang berpegang pada perjanjiannya. Perjanjian Tuhan itu apa? Yaitu firman-Nya atau firman Tuhan. Dan orang yang ingat untuk melakukan titahnya. Titahnya itu apa? Yaitu perintahnya, yaitu firman-Nya. Nah, kepada orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada mereka, ya. Bahkan kesetiaannya itu selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu tapi selama-lamanya. Kalau orang yang beriman dan percaya itu memegang firman Tuhan dan juga ingat untuk melakukan firman Tuhan, ya. Nah, anak-anak, kita sendiri melihat dari kalimat atau firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Allah itu sendiri setia pada dirinya, ya. Dan kesetiaan itu merupakan salah satu atribut atau sifat dari Allah, ya. Kita bisa melihatnya misalnya dari Mazmur 89 ayatnya yang ke-8, ya. Saya bacakan untuk kita Mazmur 89 ayatnya yang ke-8. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua orang yang ada di sekelilingnya, ya. Ayat 9, ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan perhatikan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu.
Nah, ini menunjukkan bagaimana kesetiaan itu sendiri merupakan sifat Allah. Ya, jadi karena Allah itu sendiri adalah setia. Ya. Lalu kita bisa lihat lagi dari kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita juga ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Perhatikan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama ini berarti menunjukkan ketidakberubahan daripada Allah. Allah itu tidak berubah dalam hal apa? Kesetiaannya. Ya, dia tidak hari ini setia, lalu besok-besok tidak setia. Tidak. Tapi dia tetap setia selama-lamanya. Ya, tidak berubah kesetiaannya itu. Dan kita juga bisa melihat ya anak-anak, bahwa kesetiaan itu juga merupakan bagian dari buah roh. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ya, kalian bisa lihat di dalam Alkitab kalian masing-masing. Galatia pasal 5 ayat 22. Perhatikan, buah roh itu ada 9, ya. Berarti bukan buah-buah roh, tapi satu buah roh, ya. Buah rohnya satu, tapi memiliki 9 rasa. Apa saja itu? Ya. Pertama, kasih, sukacita, kedua ya, dan ketiga dan seterusnya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi di dalam buah roh itu ada 9 rasa yang saya sebutkan tadi. Salah satu rasa adalah kesetiaan. Ya. Jadi kita bisa mengerti bahwa kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kesetiaan Allah itu pasti ada di dalam diri kita. Ya, di mana kita juga bisa setia kepada Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kita. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kesetiaan itu bersumber dari Allah, ya. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, setia atau kesetiaan itu ada hubungannya dengan kasih, ya. Nah, kalau kita lihat di buku kita halaman 74, ya, di situ dituliskan bahwa kasih setia itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut hesed, ya. Hesed itu artinya kasih setia. Jadi kalau kita mengerti kasih setia itu pasti ada dua pihak yang terikat di dalamnya, ya. Pihak pertama dan pihak kedua. Artinya mereka saling mengasihi, saling setia satu dengan yang lain, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, gambaran kasih setia itu ditunjukkan antara Allah dengan umatnya Israel. Ya. Nah, hubungan antara Allah dan umatnya ini itu digambarkan seperti hubungan antara suami dan istri, di mana Allah itu digambarkan seperti seorang suami dan Israel, bangsa Israel itu digambarkan seperti istri, ya. Nah, anak-anak, tapi kita kalau baca Alkitab, ya, kita melihat bahwa bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tidak setia, ya. Mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, ya. Itu kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran itu sangat jelas sekali waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana perilaku mereka dikenal sebagai bangsa yang memberontak kepada Allah di padang gurun, ya, selama perjalanan mereka ke tanah perjanjian Kanaan. Bahkan juga kalau kita baca di dalam kitab raja-raja, ya, itu bangsa-bangsa apa, raja-raja dari bangsa Israel itu mereka tidak setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaan itu mereka tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada allah-allah lain dari bangsa-bangsa yang
tinggal di antara mereka dari bangsa-bangsa lain. Misalnya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, itu bangsa Kanaan itu tidak semuanya mereka tumpas. Padahal Tuhan suruh untuk menumpas atau membinasakan semua bangsa-bangsa itu. Oleh karena apa? Oleh karena bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel. Mereka menyembah patung-patung, ya, Baal, Asitoret, atau Dewa Kamos, ya. Nah, oleh karena bangsa-bangsa ini tidak semuanya ditumpas, maka ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu, mereka akhirnya ikut beribadah kepada bangsa-bangsa lain itu. Nah, ini yang dibenci oleh Tuhan, membuat Allah itu murka kepada bangsa Israel. Menyembah Baal atau menyembah Allah-Allah bangsa lain itu menunjukkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan Allah mereka yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya. Jadi mereka tidak memegang teguh janji-janji yang Allah telah firmankan kepada mereka. Ya. Mereka meninggalkan Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, meskipun demikian, meskipun bangsa Israel itu tidak setia, Allah kita tidak ikut-ikutan tidak setia kepada mereka. Allah bukan Allah yang ngambek. Kalau misalnya, oh kalian tidak setia, oke, saya juga tidak akan setia kepada kalian. Tidak. Allah yang kita sembah tidak seperti demikian. Karena Allah memang sudah setia pada dirinya. Jadi meskipun bangsa Israel itu tidak setia, Allah tetap setia. Dengan cara apa? Dia tetap berharap menghendaki pertobatan dari bangsa Israel itu untuk mau kembali kepadanya. Maka Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyuarakan isi hati Tuhan supaya bangsa Israel itu bertobat dan berbalik dari perbuatan mereka yang jahat. Ya. Salah satu contohnya kita bisa lihat misalnya dalam kitab Hosea. Ya. Nah, kitab Hosea ini merupakan satu kitab yang menggambarkan bagaimana Nabi Hosea diperintahkan oleh Allah untuk menikahi perempuan sundal. Perempuan sundal itu kalau kita kenal zaman sekarang itu seperti pelacur, ya. Ini tidak enak sekali, ya, seorang nabi Tuhan kok disuruh menikahi pelacur. Tetapi ini yang Tuhan ingin tunjukkan kepada bangsa Israel, ketidaksetiaan mereka. Jadi bangsa Israel itu digambarkan seperti perempuan sundal atau pelacur yang melacurkan dirinya kepada bangsa-bangsa lain dengan menyembah Allah bangsa lain. Nah, Tuhan itu digambarkan seperti Hosea yang tetap mau supaya istrinya yang pelacur itu kembali, ya, tetap setia. Nah, kita lihat dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 4a. Saya baca untuk kita semua, ya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Ini Tuhan yang berfirman, ya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Ya. Sampai di situ, lalu kita lihat lagi Hosea 11 ayatnya yang ke-9, ya. Ini masih Tuhan yang berfirman, ya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali.
Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Perhatikan ayat ini. Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan. Ya, meskipun bangsa Israel menyembah Baal, ya, membakar korban kepada patung-patung, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Bahkan Tuhan tidak datang untuk menghanguskan mereka atau membinasakan mereka. Tetapi Tuhan menginginkan pertobatan mereka. Kita lihat lagi Hosea pasal 13 ayatnya yang keempat. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Ya. Lalu Hosea pasal 14 ayatnya yang kelima, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Lagi-lagi kita melihat kesetiaan Tuhan. Tuhan justru malah ingin memulihkan bangsa Israel dari penyelewengan. Dia ingin mengasihi mereka dengan sukarela. Ya. Nah, anak-anak, ini salah satu contoh kesetiaan Tuhan yang kita bisa baca dari kitab Hosea. Ya, kita masih bisa menemukan lagi contoh-contoh yang begitu banyak yang menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel dan juga kepada kita. Ya. Nah, anak-anak, kita akan terus lihat, ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, mereka mengadakan suatu perjanjian di gereja. Ya. Mereka berjanji di hadapan Allah dan jemaat bahwa mereka akan setia satu sama lain, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, sampai maut yang memisahkan mereka. Artinya setia sampai mati. Ya. Maka bagi pernikahan Kristen itu tidak boleh ada perceraian. Ya. Coba kita lihat dalam Matius 19 ayatnya yang ke-6. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Anak-anak, kita bisa melihat contoh kesetiaan ini dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memutuskan untuk menikah, di mana mereka mengikrarkan janji nikah mereka satu dengan yang lain di hadapan Allah dan di hadapan jemaat Tuhan yang menyaksikan pernikahan mereka. Ya. Coba kalau kalian, misalnya kalian datang dalam satu pernikahan gerejawi, ya, entah mungkin saudara, famili, atau siapapun, coba kalian perhatikan itu. Bagaimana sang suami sang calon suami sebelum dia memasukkan cincin ke si calon istrinya, dia akan mengucapkan janji itu, bahwa dia akan setia terhadap istrinya, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan mereka. Ya, itu menunjukkan kesetiaan sampai akhir. Jadi bukan hanya dia setia pada saat suka saja, tapi juga dalam keadaan duka. Jadi dia setia sama istrinya bukan dalam keadaan sehat saja, tapi waktu istrinya sakit pun dia tetap harus setia menemani. Bahkan sampai istrinya atau suaminya mungkin dalam keadaan kritis, ya, tetap mereka harus setia satu dengan yang lain. Tidak boleh menyeleweng. Sampai maut yang memisahkan. Jadi artinya tidak boleh ada perceraian di dalam pernikahan Kristen. Ya, tadi kita udah baca dalam Matius 19 ayat 6. Itu bisa kita lihat contoh kesetiaan antara manusia dengan manusia.
Kalau sebelumnya kita melihat kesetiaan antara Allah dengan umatnya Israel, sekarang kita bisa melihat kesetiaan di antara sesama manusia. Contoh di Alkitab juga kita bisa saksikan, ada banyak ya. Tapi kita mungkin bisa lihat salah satu yang paling jelas itu di kisah dari seorang yang bernama Rut ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Rut ya, kitab Perjanjian Lama, itu menceritakan ada seorang dari Bethlehem ya. Seorang dari Bethlehem Yehuda yang bernama Elimelek ya. Jadi seorang dari Bethlehem Yehuda yang bernama Elimelek, istrinya adalah bernama Naomi, dan mereka punya 2 orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Jadi ceritanya mereka itu keluar dari tanah Israel, dari kota mereka Bethlehem Yehuda, oleh karena apa? Oleh karena terjadi bencana kelaparan di situ. Mereka pergi kemana? Mereka pergi ke negeri Moab, ya. Lalu mereka tinggal di situ, ya. Lalu tiba-tiba Elimelek itu mati, ya. Elimelek mati, suaminya Naomi itu dia mati, lalu si Naomi tinggal bersama kedua anaknya. Lalu tidak lama kemudian si kedua anaknya ini, Mahlon dan Kilion, mereka masing-masing mengambil perempuan Moab untuk menjadi istri mereka. Ya, jadi Mahlon mengambil Orpa, ya perempuan Moab yang bernama Orpa. Kilion mengambil perempuan Moab yang bernama Rut. Ya. Dan singkat cerita, kira-kira 10 tahun kemudian mereka menikah. Tidak lama kemudian kedua anak daripada Naomi ini, Mahlon dan Kilion, mati. Ya. Jadi tinggallah si Naomi dengan kedua anak mantu perempuannya. Jadi tinggal Naomi dengan Rut dan Orpa. Ya. Lalu si Naomi bilang begini, waktu dia dengar bahwa di Israel itu bencana kelaparannya sudah berhenti, ya, sudah lewat, dan sudah tiba saatnya dia untuk bisa kembali ke Israel. Nah, sebelum dia kembali ke Israel, dia bilang kepada kedua anak mantunya ini, Rut dan Orpa, bahwa sebaiknya kalian pulang kembali ke rumah ibu kalian. Oleh karena apa? Kedua suami kalian atau anak-anak saya itu sudah mati. Ya. Jadi tidak ada gunanya kalian ikut dengan saya, gitu ya. Lebih baik kalian menikah lagi, kalian pulang ke negeri kalian dan ke keluarga kalian masing-masing. Tapi awalnya kedua anak mantu Naomi ini mereka menolak. Tapi karena dipaksa, didesak, akhirnya Orpa memutuskan untuk pulang. Jadi dia mencium Naomi, dia pamit, dia pulang. Tapi si Rut, dia tidak mau pulang. Ya. Apa yang Rut katakan kepada ibu mertuanya, Naomi? Coba kita lihat dalam kitab Rut, pasal 1, ayat 16 sampai 17. Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Anak-anak, kita bisa melihat kesetiaan Rut terhadap ibu mertuanya Naomi. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa.
kesetiaan yang ditunjukkan anak mantu terhadap ibu mertuanya. Pasti mungkin Ruth melihat sesuatu yang berbeda dari diri Naomi sehingga dia mau bukan hanya mengikuti Naomi ke negerinya Israel, tapi dia bahkan bilang bahwa Allahmu lah Allahku, ya. Bangsamu lah bangsaku, ya. Bahkan dia bilang kalau di mana engkau mati, aku pun mati, dan di sana aku dikuburkan, ya. Dan dia bilang bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kamu selain daripada maut. Ini satu perkataan yang sama dengan perkataan atau ikrar janji nikah yang kita dengar itu, kecuali maut yang memisahkan. Perkataan Ruth juga demikian, ya, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saya dengan ibu mertua saya, Naomi. Ini menunjukkan kesetiaan Ruth yang sangat luar biasa, ya. Kecuali kalau dia mati atau Naomi mati, salah satu dari mereka. Baru dia bisa lepas dari kesetiaannya itu. Nah, ini sangat jelas sekali kita bisa lihat dari kisah Ruth tentang arti kesetiaan. Kalau sebelumnya kita melihat Allah yang setia kepada umatnya, lalu sebelumnya kita juga melihat bagaimana seorang calon suami yang mengikrarkan janji setianya sampai mati kepada calon istrinya. Sekarang kita melihat seorang anak mantu yang menunjukkan kesetiaannya kepada mertuanya, yaitu Ruth terhadap Naomi. Ya. Nah, anak-anak, kalau kita bisa melihat contoh lain, itu kalian juga bisa lihat di dalam halaman 72 dari buku kita. Ya. Kalau buku kita itu, kesetiaan itu ditunjukkan antara Yakub dan Rahel. Nah, kalian bisa baca sendiri di dalam Kejadian pasal 29 ayat 13 sampai 28. Sebenarnya kesetiaan yang ditunjukkan di buku kita ini yaitu kesetiaan Yakub terhadap pamannya, yaitu Laban, ya. Oleh karena apa? Dia rela bekerja selama 7 tahun demi untuk mendapatkan Rahel, anak dari si Laban itu. Itu kesetiaan yang ditunjukkan oleh si Yakub, ya. Tapi sebenarnya saya rasa kesetiaan yang lebih jelas itu bisa kita lihat seperti contoh Naomi terhadap ibu mertuanya, yaitu Ruth. Ruth terhadap ibu mertuanya Naomi. Nah, anak-anak, kalau kita bisa melihat kesetiaan Allah kepada umatnya, Israel, kesetiaan calon seorang suami kepada calon istrinya, kesetiaan antara anak mantu dan ibu mertuanya, kita juga bisa melihat gambaran kesetiaan itu ditunjukkan antara apa? Antara seekor anjing dengan majikannya. Ya, kalian bisa lihat di dalam buku kita, halaman 70 sampai 71. Kalian baca sendiri, ya. Kisah seekor anjing yang bernama Hachiko, ya. Ya, saya percaya mungkin di antara kita sudah tahu cerita itu, ya, tentang kesetiaan anjing Hachiko terhadap tuannya. Saya tidak perlu lagi mengulang di sini, ya. Kalian bisa cari sendiri cerita tersebut dan bahkan bisa baca juga di halaman 70 sampai 71 di buku kita. Nah, anak-anak, dari semua yang kita bisa pelajari di sini, saya menyimpulkan bagaimana supaya kita bisa tetap setia, ya, setia kepada Allah, setia kepada orang tua kita, setia kepada pasangan hidup kita nantinya, ya, setia kepada anak kita nantinya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana supaya kita bisa tetap setia, bahkan setia sampai mati? Kuncinya hanya satu, ya. Kita harus minta kepada Allah yang adalah setia pada dirinya. Kita minta, memohon kesetiaan itu dari Allah, karena Allah itu setia dan senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi kita tahu bahwa salah satu buah roh yaitu kesetiaan. Maka kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus,
Saya percaya kesetiaan itu akan terus ada di dalam hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang adalah setia itu yang mengaruniakannya kepada kita. Maka kita harus memohon kepadanya. Demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Saya berharap supaya kita tetap setia, khususnya kepada Tuhan kita, Allah kita, dengan terus menyembah Dia, bergantung, bersandar kepada Dia. Dan juga setia kepada orang-orang yang dekat dengan kita, terutama orang tua kita. Dan juga nanti ketika kalian menikah, setia kepada pasangan kalian masing-masing, dan juga kepada anak-anak kalian. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa, kita menutup pelajaran kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mendengar firman Tuhan dan juga pelajaran tentang hidup di dalam kesetiaan. Kami mohon kiranya Tuhan juga boleh menganugerahkan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk kami juga boleh hidup di dalam kesetiaan kepada Engkau. Oleh karena Engkau sendiri adalah Allah yang setia, yang terlebih dahulu setia kepada kami. Tolong kami untuk setia kepada Engkau, untuk hanya menyembah kepada Engkau. Tolong kami juga untuk setia kepada orang tua kami, kelak juga kepada pasangan kami atau anak-anak kami. Tolong kami Tuhan supaya dengan demikian firman-Mu betul-betul hidup di dalam kami dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat siang. Sampai bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita.